Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, sebagaimana pemazmur berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun ketika Engkau ada bersama dengan kami merasa tenang dalam hidup ini. Itu sebabnya mari sama-sama sekali lagi kita mau akui di hadapan Tuhan kita, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Terselami oleh
hadiratnya dengan segala kerendahan hati. Bapa yang baik, kami bersyukur dan bersuka cita sebab malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang menjamah setiap kami, sehingga kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Sehingga malam hari ini Tuhan, tiba-tiba ada mujizat terjadi. Malam hari ini Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan. Kami percaya segala yang terbaik sudah kami terima dari Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Kami rindu Tuhan diberkati firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah atas setiap kami. Sampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan dan Engkau kehendaki. Pakai urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Taruh bahasa yang sederhana agar malam hari ini kami semua diberkati Tuhan. Lebih lagi Tuhan, malam hari ini tiba-tiba ada mujizat terjadi. Tiba-tiba sesuatu yang spektakuler Tuhan nyatakan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Selamat datang di zona tiba-tiba ada mujizat. Saya percaya malam hari ini tiba-tiba ada mujizat terjadi. Tiba-tiba sesuatu yang spektakuler Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Berapa banyak yang percaya boleh lambaikan tangan? Yang sebelah belakang boleh lambaikan tangan. Di bagian depan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak orang yang bersama-sama mengikuti ibadah. Mereka bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mereka bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan. Pertanyaannya saudara, mengapa hanya sedikit saja yang memperoleh mujizat? Jawabannya saudara, ada pada 3 pesan Tuhan malam hari ini. Saya percaya saudara, saya berdoa secara pribadi agar saudara memahami 3 pesan ini, sehingga engkau semua memperoleh mujizat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saudara, sebelum saya masuk ke dalam 3 pesan ini, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa mendasari 3 pesan ini adalah iman. Tadi Bapak Wali Kota telah menyampaikan tentang iman, saudara. Katakan bersama dengan saya, iman. Bangkitkan iman saudara. Percayalah, sehingga tiba-tiba ada mujizat terjadi. Tiba-tiba sakit penyakit saudara disembuhkan. Tiba-tiba usaha pekerjaan saudara diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Tiba-tiba saudara, keluargamu dipulihkan. Tiba-tiba saudara, kampus UKIM ini semua terbangun. Mana yang masih dalam pergumulan, semuanya beres. Tuhan selesaikan, amin. Tiba-tiba kota Ambon ada kemajuan yang pesat. Kota ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tiba-tiba sesuatu yang belum pernah engkau lihat, sesuatu yang belum pernah engkau dengar, sesuatu yang belum pernah timbul dalam hatimu, Tuhan nyatakan bagimu malam ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya masuk ke dalam 3 pesan ini, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa tiba-tiba ada mujizat. Saya akan sampaikan dalam 2 sisi yang berbeda. Sisi yang pertama, kita semua percaya, saya percaya kita semua setuju dan sepakat bahwa tiba-tiba ada mujizat. Kehidupan kita bahkan sampai hari ini semua terjadi karena mujizat Tuhan. Namun jika kita hanya berpegang pada sisi yang satu saja, yaitu tiba-tiba ada mujizat dengan kita berharap seperti sulap atau bim salah bim kemudian jadi, maka ada begitu banyak orang Kristen yang kecewa ketika dia berdoa kemudian tidak ada jawaban, kemudian mulai kecewa. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara, kita coba lihat dari sisi yang lain. Saya percaya bahkan malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah saudara untuk mengadakan mujizat, amin. Namun saya ingin membahas saudara dalam sisi yang kedua, bahwa respon dari saudara dan saya itu ikut menentukan hasil.
Katakan bersama-sama dengan saya, respon menentukan hasil. Respon menentukan hasil, saudara. Contohnya adalah Raja Hizkia. Ketika Nabi Yesaya bin Amos datang kepada Raja Hizkia dan menyampaikan pesan bahwa, sampaikan pesan terakhirmu Hizkia, sebab engkau akan segera mati. Alkitab mencatat bahwa kemudian Hizkia membalikkan badannya ke arah dinding. Kemudian dia berdoa dan menangis dengan sangat. Allah memberikan mujizat dalam kehidupannya, yaitu bonus 15 tahun. Yang awalnya dia harus mati, saudara, dia memperoleh mujizat 15 tahun. Selidik punya selidik, saudara. Karena respon dari Hizkia menentukan hasil. Amin. Responnya, dia kemudian tidak komplain. Harusnya ketika dia mendengar begitu, mungkin dia bisa berkata, Tuhan, kenapa beta? Saya orang lain juga. Saudara, beta juga orang Ambon. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi bisa bahasa Ambon sedikit. Coba kalau dia komplain bahwa Tuhan, kenapa beta? Saya orang lain saja. Saya percaya dia tidak jadi dapat bonus 15 tahun. Tapi langsung mati saat itu. Tapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan hatinya, dia hanya tenang. Dia kemudian membalikkan badannya ke dinding. Dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Belajarlah dari Hizkia. Responmu menentukan hasil. Jangan kita mengeluh. Terima saja, percaya. Tuhan pasti punya rencana yang indah atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Contoh yang kedua, saudara, adalah di dalam kitab Yunus. Ketika Nabi Yunus datang ke Niniwe, saudara, menyampaikan khotbah yang sangat-sangat singkat. Yunus hanya berkata bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, akan dihancurkan, karena kota ini sangat penuh dengan orang-orang yang jahat. Saudara, ketika mendengarkan pesan tersebut, orang-orang Niniwe, raja, pembesar, dan seluruh orang di sana berbalik, saudara, dari jalan yang salah berbalik. Bahkan raja, pembesar, orang-orang di sana berpuasa. Bahkan ternak pun berpuasa. Mungkin untuk sementara tidak ada dulu rujak nasepa, papeda, sagu. Puasa dulu. Tapi respon yang luar biasa ini dikatakan dalam kitab Yunus pasal yang ketiga, saudara. Allah tidak jadi menunggang balikan Niniwe. Amin. Respon menentukan hasil. Mengapa orang-orang Niniwe begitu luar biasa merespon itu? Saudara, saya membawa sesuatu. Ini adalah bola pingpong, saudara. Bola pingpong. Bola pingpong ini, saudara, saya bebas untuk melemparnya seperti ini. Bahkan saya bebas untuk melemparnya ke sana, saudara. Dan saya percaya kalau bola pingpong ini ada di tangan saudara, saudara pun akan melakukan sama dengan saya. Kita bebas untuk melemparkannya, amin. Sekarang, saudara, saya ingin mengajak saudara malam hari ini. Mari bersama-sama kita keluarkan handphone kita, saudara. Keluarkan handphone saudara. Apakah ada yang mau untuk melemparkan handphone seperti saya melemparkan bola pingpong tadi? Apakah ada? Nggak ada, mengapa? Ada yang berkata, Pak, saya tahu ini handphone mahal sekali, mau dilempar. Kita tidak akan pernah mau melempar handphone kita karena harganya lebih mahal dari bola pingpong, saudara. Mengapa orang-orang Niniwe berpuasa? Mereka tidak mau Niniwe ditunggang balikan, karena mereka tahu hidup mereka berharga. Bahkan harga hidup mereka lebih mahal dari sebuah handphone. Itu sebabnya malam hari ini, saudara, bukankah hidupmu lebih berharga dari segalanya? Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Makanya, saudara, kalau hidup lebih berharga dari handphone, mari kita bersama-sama, saudara dan juga saya, kita perbaiki, ada introspeksi, sehingga dengan respon kita akan memperoleh mujizat yang spektakuler. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Respon menentukan hasil. Apapun juga yang saudara perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Whatever you do, do it wholeheartedly as to the Lord, saudara. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita akan masuk ke pesan yang pertama, saudara. Singkat saja. Bersama-sama kita buka Alkitab kita
Di dalam perjanjian baru, kelompok kitab Injil Matius, pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22. Baik, kita akan membacanya bersama-sama. Ayat yang ke-20 mulai. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, di tengah jalan ada wanita yang sudah menderita pendarahan 12 tahun, menjamah jubahnya. Sebab katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja aku akan sembuh. Di dalam Injil Markus dikatakan, perempuan ini sudah menghabiskan segala sesuatu yang ada padanya. Dia sudah berobat, bahkan sudah tidak ada apa-apa lagi padanya, tetapi semuanya tidak ada faedahnya, saudara. Mungkin saudara yang hadir malam hari ini, engkau sedang punya 1 pergumulan, atau mungkin 5 pergumulan. Engkau sudah menghabiskan segala sesuatu. Engkau sudah berdoa, sudah menghabiskan uang, sudah segala sesuatu, saudara. Mungkin tidak ada hasilnya. Saya ingin mengajak saudara malam hari ini, kita belajar dari wanita, dari perempuan 12 tahun ini, saudara. Dia mengandalkan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, andalkan Tuhan. Berikan salam dulu kanan kiri saudara, katakan mari andalkan Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang terlalu dominan dalam mengurus masalahnya. Dia tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyelesaikan bagi dia. Saya ingin berkata, kalau itu saudara, maka engkau setiap hari akan berurusan dengan masalah itu. Kalau orang setiap hari memikirkan masalah, mau makan ingat masalah, mau tidur ingat masalah, mau mandi ingat masalah, masalah itu terus ada padanya. Tetapi kalau dia mengandalkan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, mau tidur ingat Tuhan, bangun tidur ingat Tuhan, mau makan ingat Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang akan menyelesaikan bagi dia. Yang setuju katakan amin. Mengapa seringkali kita mengalami masalah yang berkepanjangan? Contohnya saudara, kalau di sini adalah masalah, kemudian Tuhan ada di tempat sini, saudara. Mengapa masalah itu begitu besar dalam kehidupan kita? Karena setiap hari kita dekat-dekat dengan masalah. Kita berkata, masalah, aku sayang banget sama kamu deh. Jadi yang dilihat tiap hari, masalah. Tuhan kelihatan kecil atau besar? Kelihatan kecil, saudara. Itu sebabnya malam hari ini engkau rubah pola pikirmu, andalkan Tuhan, berpindah dari tempat sini, kemudian kita berpindah ke tempat yang sebelah sana, saudara. Di sini dekat Tuhan. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kelihatan besar, masalah kelihatan kecil. Tepuk tangan yang paling meriah, Tuhan. Kalau Tuhan kelihatan besar, kita akan berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, Yesusku besar. Nah, ini ada lagunya, saudara. Ada di dalam CD-nya Pak Jeffrey S. Chandra, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, masalah kelihatan kecil. Ada banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika Yesus sedang berjalan, di situ dekat pintu gerbang domba ada kolam namanya kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu sewaktu-waktu kalau malaikat Tuhan turun, menggoncangkan kolam itu, maka siapa saja yang sakit masuk ke kolam itu akan sembuh, saudara. Yesus berjumpa dengan seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ada yang mau bergumul 38 tahun? Jangan ya Pak, kalau bisa 38 hari aja kelamaan. Betul. Ini bergumul 38 tahun, saudara. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang ini menjawab Yesus, Tuhan, tidak ada yang mau menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang. Sementara ketika aku berusaha pelan-pelan, orang lain sudah mendahului aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini memberikan contoh kepada kita bahwa tidak bisa mengandalkan manusia, saudara. Amin. Kita harus mengandalkan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, andalkan Tuhan. Kami jumpai seorang hamba Tuhan di kota Batam, saudara. Dia mengalami satu penyakit yang serius sekali.
Dan kalau itu diobati, di Indonesia masih sangat-sangat langka. Dia harus pergi ke luar negeri dan menghabiskan uang sangat banyak. Dia tidak mengandalkan manusia. Dia tidak kemudian membuka handphonenya mencari daftar list siapa kira-kira yang bisa saya minta bantuan. Dia duduk dan berdoa, saudara. Bahkan dia tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Saya ingin berkata kepada saudara, tiba-tiba ada mujizat. Seseorang, Tuhan gerakan seorang pengusaha untuk membantu dia. Saudara, biaya dikeluarkan hampir 300 juta untuk berobat di Singapura dan Malaysia. Siapa yang mau kasih orang cuma-cuma, saudara? Datang minta tidak akan, paling dikasih 100 ribu. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia sungguh-sungguh seperti wanita, perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan selesaikan bagi dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara, sebelum kita masuk ke pesan yang kedua, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita ini ada 66 kitab, dan ada 1189 pasal, dan 31.127 ayat. Saya ingin mengajak saudara membuka tengah-tengah Alkitab. Ada yang tahu? Buka bersama-sama kitab Mazmur pasal 118, ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 118, ayatnya yang ke-8. Itu adalah ayat tengah-tengah dari Alkitab kita, saudara. Sudah ketemu? Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur pasal 118, ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Yang setuju katakan amin. Lebih baik berlindung pada Tuhan, setuju? Yang di belakang boleh lambaikan tangan. Setuju yang di depan, tepuk tangan saya lagi buat Tuhan. Saudara, ini ayat-ayat tengah-tengah Alkitab. Mazmur 118 ayat 8. Sementara Mazmur pasal 118 itu pasal tengah-tengah, saudara. Sebelum Mazmur pasal 118 itu ada 594 pasal. Dan sesudah Mazmur pasal 118 ada 594 pasal. Kalau ada yang jago matematika, 594 ditambah dengan 594 hasilnya adalah 594 ditambah 594 hasilnya 1188. Itulah Mazmur 118 ayat yang ke-8. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, saudara, pasal sebelum 118 adalah Mazmur pasal 117. Itu adalah pasal dengan ayat terpendek, hanya 2 ayat saja, saudara. Coba lihat Alkitab saudara kalau tidak percaya. Kemudian pasal 119 atau pasal sesudah Mazmur pasal 118 adalah pasal terpanjang. Ada 176 ayat. Luar biasa Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Andalkan dia, saudara. Andalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Andalkan dia. Saya percaya, saudara. Saudara pasti diberikan jalan keluar. Saya berdoa pribadi malam hari ini, semua memperoleh mujizat. Pasti, saudara. Amin. Kok yang amin cuma sedikit, amin. Percaya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita masuk ke pesan yang kedua. Bersama-sama ketika Yesus sedang mengajar di Kapernaum. Saya cepat saja, saudara. Ketika Yesus sedang mengajar di Kapernaum, tiba-tiba ada beberapa orang mengusung orang lumpuh, ingin membawanya kepada Yesus. Namun mereka tidak dapat membawanya masuk. Karena ketika Yesus sedang mengajar, di dalam rumah ada banyak orang, di teras ada banyak orang, di pekarangan ada banyak orang, saudara. Alkitab mencatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, mereka tidak pulang, mereka tidak menyerah. Katakan bersama dengan saya, tidak menyerah. Tidak menyerah. Kalau pada saat itu mereka menyerah, saudara, maka tidak akan pernah ada mujizat. Orang lumpuh tetap lumpuh, saudara. Tetapi karena meskipun di situ ada banyak orang, mereka tidak dapat membawanya masuk, mereka tidak menyerah. Mereka naik ke atap rumah, sesuatu yang sulit, saudara. Membongkar atap rumah, menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Dan saudara, mujizat terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi karena mereka tidak menyerah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Ada begitu banyak orang yang gampang menyerah. Nanti mai tua suba kali sedikit, mai tua susah mau di gereja lah.
Nanti su tersinggung sadiki, su saya mau pergi gereja. Orang Ambon bilang, nanti su sakit sadiki, batu-batu bilek saja. Su saya mau pergi gereja. Hari ini tetap setia pada Tuhan. Amin. Berikan salam dulu kanan kiri, katakan tetap setia, jangan menyerah. Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Contohnya jangan menyerah ini, saudara, adalah seperti Sakeus. Kenal Sakeus? Wah, luar biasa, saya belum kenal, saudara. Sakeus ini ketika keluar, dia tahu bahwa Yesus lewat. Ini ayat luar biasa. Kalau saudara baca dari, karena waktu jadi saya tidak langsung cerita saja, tidak membaca. Di dalam Injil Lukas pasal 19, di situ dikatakan Yesus hendak melintasi kota Yeriko. Bahasa Indonesia, melintasi berarti tidak mampir. Dia hanya melintasi saja kota Yeriko. Namun kenyataannya Yesus mampir, bahkan menginap di rumah Sakeus. Sakeus orang spesial karena dia tidak menyerah. Mau keluar, ingin melihat Yesus, punya masalah dia. Dia pendek, nggak bisa lihat Yesus. Di situ ada orang banyak, saudara, yang bisa lihat Yesus. Tapi dia yang tinggal. Dia berlari, saudara. Katakan bersama dengan saya, berlari. Memanjat satu pohon ara. Dan kemudian dia ingin melihat Yesus. Dan ketika Yesus lewat, Yesus berkata, turun, aku mau menginap di rumahmu. Amin. Anak-anak ini luar biasa, saudara. Mengapa dia bisa lari dan naik ke atas pohon? Sakeus itu kepala pemungut cukai. Pada zamannya dia pejabat tinggi, dia orang kaya. Tapi dia mau melakukannya, saudara, karena ada hasrat, saudara. Katakan bersama dengan saya, hasrat. Karena dia mengasihi Tuhan. Love Him. Makanya dia berusaha. Saudara, kalau engkau terkadang suka menyerah, mari kita rubah pola pikir kita. Jadikan Yesus sebagai idola kita. Katakan bersama-sama dengan saya, Yesus idolaku. Yesus idolaku. Saudara, kalau kita punya idola, saudara, kan orang Ambon ini suara bagus-bagus semua, luar biasa. Suka nontonnya Indonesian Idol, cocok sudah. Kalau sudah fansnya, saudara, ya, wah, kita lihat dulu, ini siapa yang menang ini. Coba keluar handphone dulu, isi pulsa Subono belum? Nah, kita mulai isi, lah mulai pilih, saudara. Grand final, itu orang-orang bisa duduk 5 jam, saudara. Betul? Untuk nonton itu Indonesian Idol. Karena idola. Saudara mau duduk malam hari ini 5 jam bersama dengan saya? Yang amin cuma 3 orang, yang lain bilang lapar. Tiba-tiba ada mujizat kenyang, saudara. Amin. Untuk Yesus, seringkali kita hitung-hitungan, akhirnya mujizat tidak pernah terjadi. Tapi kalau saudara tidak hitung-hitungan sama Tuhan, sungguh-sungguh, maka saya percaya tiba-tiba ada mujizat terjadi. Katakan, Yesus idolaku. Tidak ada hitung-hitungan, semuanya luar biasa. Kalau Tuhan izinkan, saudara, saya akan berbicara mengenai first love. Kami minggu depan ini pelayanan di Batam, dan kemudian Tuhan izinkan ada di Jakarta dan Surabaya. Dan kalau Tuhan izinkan, dan kalau saudara diberkati Tuhan, bulan Desember tanggal 15 saya akan datang bersama artis rohani Nikita, saudara. Nikita ini dulu yang nyanyinya, di doa ibuku namaku disebut. Nikita dari Australia tanggal 10 Desember dan akan 15 kalau Tuhan izinkan. Ini sahabat-sahabat dari Relief and Development Team ini luar biasa support. Kita akan memberkati, menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. First love. Kalau saudara jadikan Yesus sebagai idola, idola itu diibaratkan di dalam Alkitab seperti kekasih. Mana ada kekasih terus berkata begini, telepon sem pernah, SMS sem pernah, BBM sem pernah, barang beta sem pulsa. Kalau kekasih macam begitu, lu kasih putus sudah. Tidak mungkin, saudara. Pasti akan berusaha cari pulsa. Amin. Kalau orang pacaran tidak mungkin bilang 5 menit saja ya. Kan kalau doa rata-rata 5 menit lama ya, saudara. Pacaran 5 menit saja. Kekasih 5 menit pacaran. Kalau di Jakarta pacaran seperti itu, kekasihnya akan berkata, lu, gue, N. Kalau di Ambon, Jose beta putus ya. Ya, saudara. Karena cuma 5 menit. Untung, saudara, Yesus tidak berkata, orang-orang yang berdoa 5 menit nih, Jose beta putus sudah. Ya, kita berdoa lebih dari 5 menit, amin.
Sungguh-sungguh untuk Tuhan, tidak hitung-hitungan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Andalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, jangan menyerah. Kalau sudah andalkan Tuhan, saudara sudah hampir mendapat kemuliaan Allah. Jangan menyerah, terus maju. Dan kemudian kita masuk ke pesan yang ketiga, yang terakhir, saudara. Andalkan Tuhan, jangan menyerah. Dan pesan yang terakhir, saya ingin mengajak saudara membaca sebentar Lukas pasal 5 ayat 2 sampai dengan 6. Ini adalah pesan yang terakhir. Lukas pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Malam hari kalau kau percaya, jalamu akan mulai koyak. Engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Diberkati Tuhan. Ambon diberkati Tuhan. Ukim diberkati Tuhan. Unpati diberkati Tuhan. Seluruhnya diberkati Tuhan. Percaya saudara, ini nelayan yang berkata sudah basuh jala, bukan petani. Berarti dia punya kemampuan untuk menangkap ikan. Seringkali kita punya kemampuan sudah untuk bekerja dengan baik. Kemudian Alkitab mencatat bahwa mereka berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Nelayan menangkap ikan di waktu malam hari. Sudah punya kemampuan, waktunya tepat, dan sudah bekerja keras, tetapi tidak memperoleh apa-apa, saudara. Tapi ketika Yesus datang, Yesus menyuruh mereka, bertolaklah ke tempat yang dalam. Katakan bersama dengan saya, bertolak ke tempat yang dalam. Di tempat yang dalam ada banyak ikan, saudara. Tempat yang dalam artinya saudara lebih sungguh lagi dengan Tuhan. Tidak berdoa main-main. Berdoa seperti doa makan. Tuhan berkati makanan ini, ayam goreng, Tuhan berkati dalam Yesus, amin. Ini doa makan, saudara. Tuhan dianggap biasa. Lagi nonton film, tunggu, jangan doa dulu, lagi sinetron ini sebentar, nanti dulu. Kalau lagi iklan, mari kita berdoa sebentar, kan sudah lagi iklan. Sambil berdoa, dengar-dengar ini iklan sudah mau selesai belum? Kalau sudah selesai, dalam nama Yesus, amin. Nonton lagi, saudara. Ini namanya menyisakan waktu. Nggak akan bisa ada mujizat. Tapi kalau saudara bertolak lebih dalam, berarti saudara mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Kalau mau berdoa, yang lain sudah pinggilkan dulu. Biar perut sulapar, porus suka roncong ini sudah pusing. Yang penting tetap di sini dulu. Amin. Setuju? Katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, percaya. Saudara, percaya. Trust Him. Saudara percaya. Saya percaya kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, meskipun ada masalah, saudara melihat dari kacamata yang positif. Saya membawa bola pingpong yang kedua, saudara. Bola pingpong ini, saudara, kalau saya hanya kasih tekanan kecil ke bawah, dia mantulnya cuma kecil-kecil saja. Tapi kalau saya kasih tekanan yang besar, saudara, dia akan mantul lebih besar. Kalau ada masalah-masalah kecil, jangan saudara merasa khawatir. Trust Him, percaya Dia. Semakin tekananmu besar, engkau harus semakin melambung tinggi. Bagai Raja Wali terbang tinggi, engkau akan semakin diangkat Tuhan, semakin tinggi. Kalau ada masalah persoalan yang besar, trust Him, percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. 4 tahun yang lalu, Tuhan izinkan saya sesuai dengan panggilan saya untuk melepaskan pekerjaan yang saat itu sedang ada di top level, untuk mengikuti Tuhan menjadi pendeta sepenuh waktu, saudara. Ada banyak orang berkata, bodoh, kamu lepaskan rumah, mobil, segala fasilitas yang begitu besar. Saya tidak berkata saudara harus ikut ini, tapi ini panggilan, saudara. Saya berusaha taat seperti Simon tadi. Bertolaklah ke tempat yang dalam, taat. Kami lepaskan itu. Apakah langsung jadi baik, jadi enak? Tidak. Mobil yang begitu baik saya harus kembalikan kepada perusahaan. Segala fasilitas termasuk rumah kami harus pindah ke tempat yang sangat sederhana. Hidup sangat sulit, saudara. 4 tahun yang lalu ada anak saya yang berusia 3
3 tahun waktu itu, kalau multimedia bisa bantu. Dia seringkali ketika kami berdoa, dia berkata, "Papa, aku ingin punya kamar yang baik." Pada saat itu dia harus tinggal di tempat yang sangat kecil. Tidak ada tempat tidur, hanya di atas kasur, saudara. Di dalam nama Yesus, mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Tuhan berkati, pakai dengan luar biasa. Tiba-tiba ada mujizat terjadi. Sesuatu yang spektakuler terjadi. Hamba berdoa, Tuhan, bukan hanya atas orang-orang Tuhan, tapi seluruh pejabat di kota ini Tuhan. Tuhan berkati, ada mujizat terjadi. Bahkan di UKIM ini Tuhan, mujizat terjadi. Di mana-mana terjadi mujizat. Ambon maju pesat. Sebab di kota Ambon ada malam puji-pujian. Di kota Ambon orang-orang menaikkan pujian kepadamu. Itu sebabnya hamba berdoa, kota Ambon diberkati Tuhan. Sesuatu kegerakan revival terjadi di kota ini. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima mujizat bersama-sama dengan saya katakan,